mengorbankan hak manusia yang paling dasar, yaitu beribadah dan bersekolah. Apa salahnya pendirian sekolah yang bukan Islam? Kenapa diprotes gitu? Ketakutan semacam apa kalau kita beragama tapi takut melihat orang beragama lain? Bagaimana mereka memahami agama kalau mereka ketakutan melihat sekolah yang beragama di luar kita? Betapa tipisnya akidah keagamaan kita kalau kita takut, merinding, ketakutan, protes pendirian gereja, pendirian sekolah Kristen atau Katolik. Ini bagi saya tidak masuk akal. Untuk menghentikan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kaum intoleran itu sudah mulai merangsek kemana-mana. Beberapa kali saya utarakan melalui kanal Anak Bangsa bagaimana mereka terus melakukan di berbagai tempat persekusi ibadah dari gereja khususnya yang dianggap tidak mendapatkan izin. Ini menurut saya sangat memprihatinkan. Negara belum tuntas bisa membenahi dan menyadarkan kelompok-kelompok intoleran ini dalam skala pusat sampai daerah. Komitmen Presiden Jokowi sudah jelas. Jangan sampai ada kesepakatan-kesepakatan di bawah yang mengalahkan konstitusi kita. Di dalam konstitusi kita jelas diungkapkan bahwa setiap warga bangsa berhak untuk beribadah, bahkan mendirikan rumah ibadah itu pun juga sudah diatur. Sahabat Indonesia, sekarang yang terjadi, mereka menyasar sekolah Kristen. Ini terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Ada pembangunan sekolah Kristen Gamaliel yang dipersoalkan oleh warga, melakukan demonstrasi, kemudian sampai ke DPRD. Yang sangat saya sesalkan, ada kesan seolah-olah DPRD ini bersetuju dengan kelompok-kelompok intoleran itu. Meskipun saya tahu DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi, karena itu adalah kewenangan dari eksekutif, dalam hal ini ada pemerintah daerah. Tapi narasi yang dibangun oleh anggota DPRD ini seolah-olah menyuburkan, memanjakan kelompok-kelompok intoleran untuk selalu mengganggu kerukunan beragama di negeri ini. Alasannya menurut saya sangat kuplak dan tidak masuk akal. Katanya sekolah Kristen itu didirikan di suatu tempat yang mayoritas beragama Islam. Kalau acuannya itu, terus mana mungkin akan ada pendirian sekolah-sekolah non-muslim kalau alasannya mayoritas penduduknya beragama Islam. Sedangkan catatan kita semua tahu bahwa mayoritas rakyat Indonesia ini memang beragama Muslim, beragama Islam. Hampir 90% beragama Islam. Kalau alasannya sekolah Kristen tidak boleh berdiri karena di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Muslim, kan tidak masuk akal gitu. Kita tahu banyak sekali sekolah-sekolah yang berlabel Islam. Kita tidak mempermasalahkan hal itu. Dan kalaupun sekolah yang didirikan oleh sekolah Kristen Gamaliel ini berdiri, itu juga tidak hanya monopoli orang-orang Kristen. Orang-orang yang beragama lain pun diperbolehkan.
Di kampung saya ada namanya sekolah Katolik SMA, yang sekolah di sana banyak sekali yang tidak beragama Katolik. Ada juga yang sekolah beragama Islam, banyak juga penduduk yang beragama Islam atau mungkin selain Kristen yang bersekolah di situ. Artinya ini tidak eksklusif. Ini sekolah inklusif sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Pertanyaannya kenapa ditolak? Nah, di sisi ini saya menyayangkan sebetulnya dari politisi-politisi yang ada di parlemen, baik dari tingkat 2, tingkat 1, tingkat pusat, yang seolah-olah pragmatis karena menjelang pemilu mereka tidak mau terganggu perolehan suaranya, lalu mengorbankan hak manusia yang paling dasar, yaitu beribadah dan bersekolah. Apa salahnya pendirian sekolah yang bukan Islam? Kenapa diprotes gitu? Ketakutan semacam apa kalau kita beragama tapi takut melihat orang beragama lain? Bagaimana mereka memahami agama kalau mereka ketakutan melihat sekolah yang beragama di luar kita? Betapa tipisnya akidah keagamaan kita kalau kita takut, merinding, ketakutan, protes pendirian gereja, pendirian sekolah Kristen atau Katolik. Ini bagi saya tidak masuk akal. Saya berharap satu hal, pemerintah daerah Parepare, juga pemerintah daerah Sulawesi Selatan tetap menjaga marwah kebinekaan Indonesia. Indonesia ini sudah menjadi takdir sejarah. Ada beragam suku, etnis, ada beragam agama, dan itu diakui sah oleh negara. Jadi pemerintah daerah dari semua elemen yang ada, termasuk DPRD, jangan mengingkari takdir sejarah bangsa Indonesia bahwa kita memang bangsa yang beragam. Justru disitulah kekuatan dan keindahan Indonesia. Kita mempunyai Pancasila yang memayungi keberagaman itu. Jadi ini juga perlu ditertibkan provokator-provokator di masyarakat, entah itu penceramah agama apapun, yang memprovokasi tindakan intoleran. Dan negara tidak boleh diam. Kepolisian, kemudian TNI harus membantu pemerintah daerah agar suasana kebinekaan ini tetap terjaga. Jangan sampai kita menjadi sorotan dunia karena dianggap negara ini tidak toleran, memalukan sekali. Negara lain sudah beranjak ke sana kemari dan Presiden Jokowi pun sudah mengajak kita untuk melompat menjadi Indonesia maju, bangsa yang maju. Masih saja ada pertikaian-pertikaian masalah agama. Kelompok-kelompok intoleran ini tidak boleh dibiarkan merajalela. Negara harus hadir melindungi kepentingan kelompok-kelompok minoritas. Jujur, saya tidak terlalu nyaman sebetulnya berbicara mayoritas minoritas itu. Karena pada dasarnya setiap warga bangsa mempunyai hak yang sama di muka hukum, mempunyai hak yang sama untuk bersekolah, beribadah menurut keyakinan dan agamanya. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sekali lagi mengaca pada kasus yang terjadi di Parepare, ini DPRD Parepare dan kemudian pemerintah daerah harus hati-hati. Jangan sampai apapun keputusannya yang sangat merugikan keberagaman di daerah itu menjadi jurisprudensi atau acuan daerah lain untuk melakukan penolakan yang sama. Ini harus dihindari. Negara harus hadir, harus menjaga keberagaman. Kita akan menjadi bangsa yang besar kalau kelompok-kelompok intoleran ini tidak mengganggu keberagaman kita, kebersamaan kita sebagai bangsa. Marilah kita beragama secara dewasa, secara matang, dan tetap mengacu bahwa apapun agama kita, kita adalah bangsa Indonesia. Seperti saya 100% beragama Islam, umat Muslim,
tapi saya 100% Indonesia. Ada juga orang yang beragama Kristen, mereka 100% beragama Kristen, tapi 100% warga negara Indonesia. Sama juga dengan Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai anak bangsa Indonesia. Jadi terakhir saya mohon kepada negara untuk jangan membiarkan percikan-percikan kecil ini muncul dan itu akan menjadi jurisprudensi, akan terjadi di daerah-daerah lain. Perlakuan kebijakan di pemerintah Kabupaten Parepare menjadi tolok ukur agar masalah ini tidak merembet ke daerah lain dan menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok intoleran untuk mengganggu keberagaman Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamri.